Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa in astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Perlu kita ketahui bahwasannya setan, Allah ciptakan setan sebagai fitnah bagi umat manusia. Allah ciptakan jin, Allah ciptakan iblis, Allah ciptakan setan. Dan sebagaimana Anda ketahui bahwasanya iblis adalah bapak dari setan dan jin adalah sesuatu yang umum dari mereka, dan setan adalah segala sesuatu yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dari makhluk ini, termasuk dari kalangan jin dan manusia. Makanya setan tak hanya dari kalangan jin. Tak heran ada orang mengatakan setan dari kalangan jin dan setan dari kalangan manusia. Setan diambil dari kata asyaitan, diambil dari kata syaitana, yang artinya kullu ma ba'uda an ta'atillah, segala atau siapapun juga yang jauh dari ketaatan kepada Allah. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Setan itu Allah ciptakan dalam keadaan lemah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya makar tipu daya setan itu adalah sangat lemah. Tentunya setan lemah bagi mereka-mereka yang imannya kuat. Setan kuat bagi mereka-mereka yang Allah jadikan iman mereka lemah. Mereka mengakui setan itu kuat. Kenapa? Karena mereka tidak belajar, jauh dari ilmu agama, jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa membedakan bainal haq wal batil, tidak bisa membedakan antara ketaatan kepada Allah dan kemaksiatan. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, inna ibadi laisa laka alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila. Sesungguhnya hamba-hambaku, kamu tidak dapat berkuasa atas mereka, dan cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga. Demikian rahman rahimakumullah. Setan juga termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda diganggu setan, maka Anda harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut." Dan bertawakallah Anda kepada yang Maha Hidup, gak akan pernah mati selamanya, yang Dia kekal. Ketika Anda diganggu setan, kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kembalinya kepada manusia, bukan kembalinya juga kepada setan. Ketika Anda disihir, kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kembali kepada dukun atau bukan kembali kepada orang-orang pinter yang ternyata mereka juga menggunakan jin. Ketika Anda dirasuki oleh kaum jin, kembalinya kepada Allah. Ketika Anda melewati tempat-tempat gelap, ketika Anda diganggu mereka, kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika seorang syekh ditanya atau bertanya kepada seorang pemuda, ya fulan, wahai fulan, kalau kamu melewati satu kebun dan di kebun itu dijaga oleh anjing-anjing penjaga kebun yang sangat buas, yang menakutkan lagi galak, apa yang kau lakukan? Saya akan lempar anjing tersebut.
Kalau ternyata anjing tersebut semakin menggonggong, kemudian dia memanggil lawannya, apa yang kau lakukan? Aku akan lari dan kembali lagi membawa persenjataan yang lebih berat dari batu batan untuk aku lempar mereka. Oke. Berikutnya, kalau seandainya ada setan di tengah malam mengganggumu, apa yang kau lakukan? Saya akan lawan setan tersebut. Kalau setan itu semakin membawa pasukan yang banyak, apa yang kau lakukan? Saya akan lawan terus setan tersebut dengan tenaga saya. Syekh tersebut mengatakan, ketahuilah, yang menciptakan anjing, yang menciptakan setan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya anjing itu adalah penjaga kebun. Sesungguhnya cara kamu mengusir anjing terlalu panjang. Cara kamu harusnya mengusir anjing adalah dengan memanggil pemilik kebun, dengan memanggil pemilik anjing agar dia mempersilahkan kamu untuk melewati jalan yang sempit ini. Kemudian ketika kamu mendapati setan mengganggu dirimu, ketahuilah yang menciptakan setan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembalilah kepada pencipta setan. Beristiadah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketika memasuki tempat-tempat yang seram, cukup Anda berdoa, a'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali. Barang siapa, kata Nabi SAW, masuk satu tempat asing atau tempat yang seram dan lain sebagainya, dia membaca zikir ini, tidaklah dia masuk tempat tersebut kecuali Allah jaga dia sampai dia keluar dari tempat tersebut. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Perlu Anda ketahui, setan dari kalangan jin dan manusia, mereka punya makar. Mereka menjebak diri Anda. Terkadang ada setan dari kalangan manusia yang menjadi teman akrab kita, tetapi dia ingin menyesatkan kita dari jalur al-haq. Ketika kita mendengarkan suara adzan, teman kita menyibukkan diri kita untuk mendatangi salat. Ketika kita mendengar ada ajakan kajian dan lain sebagainya, teman kita mengajak ke tempat-tempat yang jauh dari ilmu, justru mendatangi tempat-tempat maksiat. Ketahuilah, walaupun dia teman akrab Anda, hakikatnya dia akan menjadi musuh di yaumul qiyamah. Sebagaimana Allah berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Pada hari ini, yaitu mereka yang dulunya teman akrab akan jadi musuh. Kenapa? Karena mereka berteman akrab tidak didasarkan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa, mereka berteman di dunia di atas ketaatan kepada Allah, dan mereka akan Allah kumpulkan dalam keadaan mereka juga menjadi teman-teman yang akan berjumpa, saling memberi syafaat. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Begitu pula setan dari kalangan jin akan selalu menggoda Anda. Mereka akan menggoda Anda dalam segala aktivitas Anda. Anda akan digoda, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sang Khalik, Dia menciptakan kita, menciptakan semua makhluknya, baik makhluk yang beriman atau makhluk yang kafir, baik makhluk yang berbahaya dari hewan ini atau makhluk yang berbahaya yang kecil tidak bisa kita lihat dari virus, bakteri, jamur dan lain sebagainya. Tetapi subhanallah, syariat Islam menginginkan agar Anda dijauhkan dari segala makhluk Allah yang berbahaya. Rahimani wa rahimakumullah, dijauhkan dari gangguan setan, juga Anda dijauhkan dari segala wujud penyakit, mau dalam bahasa modern, virus, bakteri dan jamur, ataupun dari gangguan yang lainnya. Contoh saja, ketika Anda makan, ternyata subhanallah, Allah mengajarkan doa sebelum makan dengan cukup Anda membaca bismillah. Tidak perlu panjang-panjang yang datang dalam dalil yang sahih. Cukup Anda baca doa bismillah. Ketika Nabi SAW mendapati ada anak kecil yang makan bersama Nabi, Nabi berkata kepada dia, Ya ghulam, sammillah. Wahai anak kecil, bacalah bismillah. Cukup bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pula ketika ada seorang sahabat yang makan tertinggal 1 suap, 2 suap, Nabi bersabda, berkata kepada sahabat ini, hal sammait, kamu sudah sebut nama Allah dengan bismillah? Kemudian sahabat ini mengatakan, lama ya Rasulullah, belum ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda kepada laki-laki ini, qul bismillahi awwalahu wa akhirahu, atau bismillahi fi awwalihi wa akhirihi.
Katakan bismillah di awalnya dan di akhirnya jika Anda lupa mengucapkan bismillah sebelum makan. Kemudian Rasulullah tertawa dan sahabat ini bertanya, "Ma'ad hakak ya Rasulullah?" Apa yang bikin kau tertawa ya Rasulullah? Sesungguhnya setan memuntahkan isi perutnya setelah kamu baca bismillah awwalahu wa akhirahu. Di sini rahimani rahimakumullah, bahwasanya Allah mengajarkan kepada kita, Allah ingin menjauhkan kita dari gangguan-gangguan, baik setan, binatang buas, atau hewan-hewan kecil, penyakit-penyakit dan lain sebagainya. Subhanallah, dengan ketika Anda makan tidak baca bismillah atau lupa baca bismillah, disebutkan oleh para ulama dari hadis ini bahwasanya setan ikut makan bersama Anda. Bayangkan, Allah tidak menginginkan setan makan bersama Anda. Allah berfirman, "Inna syaitana lakum adu, fattakhidhuhu aduwa." Sesungguhnya setan bagi Anda adalah musuh, maka jadikanlah setan itu musuh. Baik setan dari kalangan jin ataupun setan dari kalangan manusia. Rahimani wa rahimakumullah, jadikan mereka musuh, jangan jadikan mereka teman. Termasuk Allah suka dengan hamba-hamba Allah yang menjadikan setan sebagai musuh. Maka jadikan musuh. Sebelum makan, minum, bacalah bismillah. Ya, jangan biarkan mereka makan bersama kita. Kemudian rahimahumullah, seorang profesor meneliti apa bedanya orang yang makan baca bismillah dan orang yang makan tidak baca bismillah dari sisi dunia kesehatan. Diteliti oleh profesor ini, diteliti isi lambung dia dan usus dia. Orang yang makan baca bismillah tidak didapati padanya pada lambungnya bakteri, kalaupun didapati hanya sedikit saja. Mereka yang makan gak baca bismillah, isi perutnya penuh dengan bakteri. Cukup kita katakan Allahu Akbar, Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bismillah yang artinya dengan nama Allah aku minta tolong. Kalau Anda sedang makan, bismillah, yaitu artinya dengan nama Allah aku minta tolong, aku mau makan. Allah akan jaga Anda. Allah lindungi Anda dari setan. Allah lindungi Anda dari penyakit, malapetaka, bakteri. Allah tolong Anda ketika Anda makan, sehingga makanan tersebut menjadi makanan yang berkah, menyebabkan Anda sehat, dijauhkan dari penyakit, dijauhkan dari gangguan syaitan. Rahimana rahimakumullah jami'an. Begitu pula setelah makan, kemudian Rasulullah mengajarkan, barang siapa yang makan kemudian membaca doa, Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia baca doa ini setelah makan, apa kata Nabi? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Allah akan hapuskan dosa-dosa dia. Ini bedanya orang yang hidup dengan ilmu dengan orang yang hidup tanpa ilmu. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama orang yang punya ilmu dan orang yang enggak punya ilmu? Ilmu agama maksudnya. Jawabannya, Allah enggak butuh jawaban Anda semua. Jawabannya jelas, gak akan sama orang punya ilmu dan orang gak punya ilmu. Makanya semangat untuk Anda belajar. Setiap amalan Anda dicatat pahala. Subhanallah, makan enak, mengenyangkan, menyehatkan, Anda puas, merasakan lezatnya makanan. Selain itu dosa Anda dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Coba bayangkan, setan mengganggu kita sampai urusan makan diganggu. Bukan hanya itu, ketika Anda masuk rumah, Anda nggak baca bismillah. Ketika ada istri Anda pulang kantor, Anda buka rumah. Anda bawa kunci, buka. Bismillahi assalamualaikum. Ketika Anda selepas keluar bersama keluarga, di rumah nggak ada seorang pun, Anda baca doa, Bismillahi assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Apa kata setan yang di atap rumah? Celaka, malam ini kita nggak dapat makan malam ini kita nggak dapat tempat tidur. Ya subhanallah. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka punya makar, orang-orang kufar punya makar, setan punya makar, tapi makar Allah lebih dahsyat daripada makarnya mereka. Allah siapkan makar untuk setan. Kita harus belajar bagaimana kita punya makar untuk setan. Mereka punya makar, Allah ajarkan bagaimana menangkal makar mereka. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sehingga Anda masuk rumah dalam keadaan setan tidak masuk rumah Anda, tidak tidur bersama Anda, tidak makan bersama Anda. Begitu pula ketika Anda diantaranya mendatangi pasangan hidup Anda, istri Anda, kemudian Anda lupa atau Anda tidak belajar bagaimana doa mendatangi pasangan hidup. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama,
yang disyariatkan yang membaca adalah kaum lelaki, kaum pria sebelum mendatangi istrinya untuk hubungan intim, baca doa, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ulama menyebutkan jika mereka tidak membaca zikir ini, setan akan ikut menikmati aktivitas Anda, ritual Anda bersama istri Anda. Rahimanakumullah, tidakkah Anda cemburu? Setan ikut merasakan nikmat yang Anda rasakan ketika mendatangi istri Anda, maka sangat disesalkan. Kalau sudah punya anak, punya cucu, gak tahu doa ini. Makanya penting, rahimahullah, gak ada kata terlambat, tetap belajar. Kemudian ini makar yang Allah ajarkan. Allah ajarkan melalui Nabi SAW untuk menghalau makar mereka, untuk menghalau setan. Rahimana wa rahimakumullah jami'an. Kemudian kata Nabi SAW, barang siapa baca doa ini ketika hubungan intim, in qudira lahu walad, dan jika Allah takdirkan bagi dia anak, lam yadurrahu asyaitan, setan gak akan membahayakan anak dia. Ada yang mentakwil lam yadurrahu lahu alwalad, artinya setan tidak akan menyesatkan dia sampai dia besar. Rahimanakumullah jami'an. Kenapa kita nggak mau belajar? Begitu pula makarnya syaitan. Ketika Anda tidur saja, telinga Anda dikencingi oleh syaitan, dikencingi oleh setan dari kalangan jin. Sebagaimana Nabi pernah didatangi oleh sahabat Nabi SAW, ya Rasulullah, fulan ya Rasulullah, nggak dengar suara adzan subuh. Ada yang menafsirkan yaitu si fulan nggak sholat malam. Sholat malam jangan hanya diasumsikan hanya sholat tahajud 11 rakaat. Kalau Anda tidak kuat, walaupun 3 rakaat sholat witir, itu juga termasuk sholat malam. Kalau Anda mepet dengan azan fajar, Anda sholat 1 rakaat saja, sudah termasuk sholat malam. Kenapa walaupun 1 rakaat tidak ditegakkan sholat witir ini? Padahal Allah turun ke langit dunia, yatanazzal Rabbuna tabaraka wa ta'ala, Allah turun ke langit dunia di sepertiga akhir. Padahal Allah menjanjikan, man yad'uni fa'astajibalah, barang siapa berdoa kepadaku pasti kukabulkan. Wa man yas'alni fa'u'tiyah, barang siapa mohon kepadaku pasti akan kuberi. Wa man yastaghfiruni fa'aghfiralah, barang siapa mohon ampun pasti ku ampuni. Tapi dia enggak meninggalkan, dia sama sekali enggak salat witir. Adzan berkumandang pun enggak dengar. Kemudian apa kata Rasulullah? Dzakar rajulu bala syaitanu fi udhunai. Itu adalah laki-laki yang telinganya dikencingi oleh syaitan. Rahimakumullah. Juga ketika Anda tidur, Anda dijadikan hidung Anda sebagai tempat mereka bermalam. Setan bermalam. Setan Allah jadikan punya kekuatan yang tidak dimiliki manusia. Setan bisa membesar, setan bisa mengecil, setan bisa berjalan dengan cepat, setan bisa terbang, setan bisa mencium dengan ciuman yang sangat kuat. Sampai makanya para dukun, tukang sihir, kalau ada orang datang, si fulan ini minta ke dukun untuk menyihir si fulanah biar menjadi pasangan hidupnya, maka dukun minta pakaian bekas yang akan disihir yang belum dicuci untuk dijadikan barang untuk menyihir wanita tersebut. Dengan aroma ini setan langsung bisa beranjak pergi. Di mana athar aroma dari wanita ini? Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Begitu besar makar mereka, tapi sesungguhnya makar mereka sangat kecil, sangat lemah. Bagaimana? Dengan cara Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Demikian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ketika Anda hendak tidur pun, apa yang dilakukan setan? Menjampi Anda, menyihir Anda, dan mengikat leher Anda, tengkuk Anda dengan 3 ikatan. Sambil setan berkata, alaikal lail tawil farqud, bagi kamu tidur panjang, tidurlah, dilempar 1 ikatan. 2 kali, 3 kali dengan hal yang sama. Kemudian Nabi ajarkan bagaimana melepaskan makar mereka dari diri kita. Apa yang Nabi ajarkan? Barang siapa dia bangun, baca doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, maka lepas 1 ikatan. Ketika Anda berwudu, lepas ikatan kedua. Ketika Anda salat, lepas ikatan ketiga. Apa kata Nabi SAW? Fa asbaha rajulan thayyiban nafs nasyita, maka besok harinya dia akan menjadi laki-laki yang hatinya baik,
Laki-laki yang hatinya baik, dia akan menjadi laki-laki yang semangat. Sebaliknya kalau sunnah-sunnah ini tidak dilakukan, 1 dari 3 sunnah nggak dilakukan, lebih-lebih 3 sunnah ini tidak dilakukan, maka apa yang terjadi? Fa'asbaha rajulan khabithan nafs kaslana. Dia akan menjadi laki-laki yang hatinya buruk, hatinya jahat. Dia menjadi seorang yang pemalas. Subhanallah. Ini rahman wa rahimakumullah jami'an. Begitu pula apa yang syaitan lakukan. Apa yang setan lakukan pada diri kita. Di antaranya setan juga demikian. Ketika kita sedang sholat, dia selalu mengganggu kita. Ketika adzan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, setan lari terberit-berit mencari tempat-tempat yang jorok, tempat-tempat yang najis, WC, empang, ya, atau tempat-tempat najis, selokan dan lain sebagainya. Sambil permisi akramakallah, akramakumullah, mereka kentut dengan suara yang keras biar enggak dengar suara adzan. Oleh karena itu Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili menyebutkan, ketika adzan berkumandang, diusahakan Anda jangan masuk toilet, Anda jangan masuk WC. Mereka sedang berkonsentrasi masa kaum jin di tempat-tempat najis tersebut. Oleh karena itu rahmakumullah, jawab adzan dan Anda jangan masuk kamar mandi. Kemudian setelah adzan selesai dan manusia salat sunnah rawatib qabliyah, maka setan kembali akan mengganggu Anda sampai Anda lupa rakaat berapa. Di antara mereka ada yang namanya khinzib, yang tugasnya dia membuat was-was kepada Anda. Anda buang angin apa enggak? Permisi akramakumullah, Anda kentut apa enggak? Ini tugas-tugas mereka. Kemudian ketika iqamat ditegakkan, mereka melakukan apa yang mereka lakukan saat dengar suara adzan. Mereka lari kabur terberit-berit sampai kemudian mereka buang angin sampai tidak mendengar suara adzan. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ketika Anda salat pun asyaitan kadzubab. Setan itu seperti lalat, idza dubba fa'ab. Kalau lalat itu diusir pasti balik. Demikian setan. Kalau setan Anda sedang dalam kondisi salat, dia balik. Ketika adzan berkumandang, dia lari. Anda salat, balik lagi. Salat fardu, balik lagi. Demikian yang dilakukan setan. Allah berfirman, "Wa idza yanzaghannaka minasyaitani nasum fasta'id billah." Kalau setan ganggu Anda, maka beristiadzahlah. Ketika Anda sholat, Anda lupa rakaat. Ketika Anda sholat, Anda diajak ngelamun, ngelantur untuk ngurus urusan bisnis Anda. Anda memikirkan anak istri Anda ketika sholat. Jangan lupa. Makar setan, diajarkan Nabi SAW untuk baca ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian Anda meludah ke kiri 3 kali. Tuh. Hingga mereka pergi. Tetapi jika Anda sebagaimana disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin, Anda mendapati masjid yang tidak tahu ini adalah termasuk sunnah Nabi dan akan membuat fitnah, kalau meludah ke kiri 3 kali, cukup Anda beristi'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hadza ma aqulu lakum wa astaghfirullaha li dzambi wa li sairil muslimin walhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Amma ba'd, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Setan dari kalangan manusia, setan dari kalangan jin gak akan berhenti-henti, gak akan ada henti-hentinya untuk selalu mengajak Anda ke dalam kesesatan. Gak akan ada henti-hentinya untuk menjauhkan Anda dari peribadatan kepada Allah, memalingkan kepada perbuatan-perbuatan kesyirikan, memalingkan kepada perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan Nabi SAW dalam perkara ibadah, memalingkan Anda untuk dari taat dialihkan kepada maksiat, memalingkan diri Anda dari perbuatan-perbuatan yang disibukkan dengan perkara yang mubah, yang gak ada nilai pahala dan dosa, dan memalingkan Anda untuk Anda memilih perkara al-mafdhul daripada al-fadil. Anda memilih perkara yang pahalanya lebih kecil dibanding Anda memilih pahala yang lebih besar. Ini adalah termasuk jebakan-jebakan iblis laknatullah alaih. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Perlu diketahui, mereka sangat gencar untuk melakukan serangan.
Sebagaimana Nabi telah bersabda terkait dengan bulan Ramadan, Ja'akum Ramadan, syahrul mubarak. Telah datang kepada anda bulan Ramadan, bulan yang Allah berkahi. Allah jadikan padanya penuh berkah. Termasuk keberkahan bulan Ramadan, suffidatis syayatin. Setan-setan dibelenggu tangannya. Para ulama menyebutkan bagaimana mereka dibelenggu, sebagaimana dua tangan dikumpulkan dan dirantai tangan mereka. Sehingga makar mereka di bulan Ramadan, kalau ada orang di bulan Ramadan masih berbuat maksiat, katanya setan dibelenggu. Sebenarnya ada yang berpendapat yang dibelenggu adalah para dedengkotnya. Ada juga yang berpendapat mereka dibelenggu, tapi makar mereka, godaan mereka sudah melemah. Itu terjadi sejak awal malam 1 Ramadan. Ketahuilah, ketika 1 Syawal sudah kita masuki, belenggu sudah dilepas. Setan akan kembali melancarkan serangannya lebih dahsyat untuk menggoda anda rahimani wa rahmakumullah jami'an. Tak heran mereka melakukan segala wujud makar ini agar kita menjadi pengikut mereka. Ketahuilah bahwasanya termasuk makar-makar mereka, setan dari kalangan jin dan manusia ingin memecah belah anda kaum muslimin. Makanya tak heran ketika sholat si imam selalu mengingatkan, istawu wala takhtalifu wattarasu suddul khalal. Kita dianjurkan untuk apa? Meluruskan shaf, merapatkan mata kaki dengan mata kaki, bahu rapat dengan bahu. Wala takhtalifu, dan janganlah anda bercerai-berai, shafnya pecah-pecah, nggak ada yang nempel. Kemudian kata Nabi SAW, fatakhtalifu qulubukum. Kalau anda berpecah belah ketika dalam sholat, ketahuilah Allah akan mencerai-beraikan hati anda. Ini awal mula perceraian kaum muslimin ketika shaf yang bercerai-berai. Ketika shaf bercerai-berai. Tak heran dalam hadis yang lainnya, ketika shaf cerai-berai, maka setan masuk seperti anak kambing. Setan masuk ke dalam shaf, jajaran seperti anak kambing. Dan inilah makar mereka ketika sholat. Ketahuilah, kita harus merapatkan shaf. Dan awal mula perpecah belahan kaum muslimin karena shaf yang pecah belah. Kita disibukkan dengan perkara-perkara khilafiyah, perkara-perkara yang furu', perkara yang hanya cabang. Bukan kita disibukkan dengan perkara akidah. Ketika mereka disibukkan di masjid sana pakai kunut, di sana tidak pakai kunut, masjid sana bismillahnya dipelankan, masjid sana bismillahnya dikeraskan. Hanya gara-gara seperti ini kita dicerai-beraikan oleh syaitan dari kalangan jin dan manusia. Dengan mudahnya mereka yang bismillahnya dipelankan, mereka adalah orang ekstrim. Mereka yang nggak pakai kunut, mereka adalah orang ekstrim. Ini adalah tipu daya syaitan. Apalagi media maya menghembuskan hembusan mereka sebagai perantara untuk memecah belah kaum muslimin, semakin memanaskan kondisi kaum muslimin. Umat musuh-musuh Allah ini sudah bersatu, mereka bersatu, tapi kaum muslimin sibuk dengan masalah furu', sibuk dengan masalah khilafiyah yang ringan. Perlu diketahui, Syekh bin Baz, mufti Saudiyah, ketika sholat subuh dia pakai kunut. Dan Syekh Albani salat subuh dia berpendapat tidak pakai kunut. Ketika Syekh Albani menghadiri salat subuh di belakang Syekh bin Baz, dia menghormati Syekh bin Baz yang menggunakan kunut, dia ikut kunut. Rahimakumullah. Sesungguhnya perpecah belahan kaum muslimin adalah kebodohan diri kita. Kita tidak berdada lebar menghadapi khilaf. Kita kurang menuntut ilmu sehingga gampang gagal faham. Ini termasuk makar syaitan. Dan makarnya syaitan juga godaan setan yang paling besar, kalau kita sebutkan tidak akan selesai di majelis ini. Makar mereka dalam segala penjuru atau segala sisi kehidupan kita, dari kita tidur sampai bangun lagi. Disebutkan bahwasanya Nabi bersabda, inna iblisa yadha'a arsyahu 'alal ma' wa yab'ats saraya. Sesungguhnya iblis meletakkan istananya, singgasananya di atas air. Dan iblis mengirimkan pasukan-pasukannya. Dan iblis ingin mendapat laporan dari pasukannya. Di antara setan ada yang maju. Kemudian iblis berkata kepada dia, "Madza fa'alt?" Apa yang sudah kau lakukan? Kemudian kata setan ini, "Fa'altu kadza wa kadza." Aku melakukan ini dan itu. Kemudian kata iblis, "Ma sana'ta syai'an."
kamu sebenarnya belum melakukan apa-apa. Nggak berarti apa yang kamu lakukan. Kemudian ketika satu pasukannya lapor, "Madza fa'alt?" kata iblis, "Apa yang sudah kau lakukan?" Kemudian setan ini mengatakan, "Ma taraktu fulan hatta faraktu ma bainahu wa baina imra'atih." Aku nggak tinggalkan si fulan kecuali si fulan berhasil cerai dengan istrinya. Apa yang dilakukan iblis? Iblis mendekat kepada setan ini sambil mengatakan, "Ni'ma anta." Sebaik-baik setan adalah kamu. Ini yang dilulukan iblis. Ingin mencerai beraikan Anda dari pasangan hidup Anda. Maka hati-hati rahimakumullah. Angka perceraian di negeri kita. Di Jawa Barat sekitar 98.000 angka perceraian tahun 2021. Dan rata-rata yang minta cerai adalah kaum wanita. Di Jawa Timur angka perceraian sekitar 75.000. Dan rata-rata yang minta cerai adalah kaum wanita. Di Jawa Tengah, angka perceraian sekitar 55.000 dalam 1 tahun. Dan rata-rata yang minta cerai adalah kaum wanita. Ketahuilah, didik istri-istri Anda. Ajak mereka ikut kajian. Ajak mereka ikut mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fitnah dunia telah menyelimuti mereka. Belum berhenti sampai di sini. Mereka akan melakukan satu tindakan yang sangat membahayakan diri kita ketika kita menjelang sakaratul maut. Akhir khutbah kita tutup dengan hadis Nabi SAW. Inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in fi sya'nih. Setan sesungguhnya hadir di sisi Anda dalam segala kondisi. Sampai disebutkan Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Tadkirah, ketika Abdullah bin Imam Ahmad menyebutkan, Imam Ahmad ketika menjelang mautnya ditalkin, "Qul la ilaha illallah ya abi." Ucapkan la ilaha illallah ya abi. Setan ternyata masih mengganggu orang yang mau meninggal, mau wafat. Imam Ahmad enggak mengatakan la ilaha illallah. Dia mengatakan la bu'ud hatta amut. Tidak, pergi kamu sampai aku mati. Setelah Imam Ahmad sadar ditanya, "Ya abi, madza hasalt?" "Ya abi, apa yang terjadi pada dirimu ya abi?" Kata Imam Ahmad, "Setan mendatangiku dan menggigit jariku, menggigit ruas jariku, dan dia mengatakan, 'Ikutilah aku.'" Kemudian Imam Ahmad mengatakan, "La bu'ud hatta amut." Tidak, sekali-kali tidak, sampai mati aku nggak akan mengikuti dirimu. Subhanallah. Kemudian datang dari kisah Ahmad bin Muhammad Al-Qurtubi, dan akhirnya Imam Ahmad bisa mengucapkan la ilaha illallah setelah itu. Dan begitu pula pada Ahmad bin Muhammad Al-Qurtubi, ketika dia hendak wafat sakaratul maut, sebelum masa sakaratul maut, dia ditalkin la ilaha illallah. Dia hanya mengucapkan la. Kemudian setelah sadar ditanyai, "Madza hasalt?" Apa yang terjadi padamu? "Ja'ani syaitanani." Telah datang kepadaku 2 setan. Satu setan di sebelah kanan, satu setan di sebelah kiri. Setan di sebelah kanan dia berkata kepadaku, "Mut Yahudiyan fa innahu khairul adyan." Matilah kamu sebagai Yahudi, karena itu agama yang paling baik. Yang di sebelah kiri mengatakan, "Mut Nasraniyan fa innahu khairul adyan." Matilah kamu sebagai Nasrani, karena itu adalah agama terbaik. Dia mengatakan la, sampai akhirnya bisa ditalkin dengan la ilaha illallah. Maka Bapak perlu diperhatikan, mintalah sabat hati kita biar kokoh sampai akhir hayat kita. Kita bisa berdiri di atas la ilaha illallah. Banyak-banyak berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi li ta'atik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana li ta'atik. Ya muqallibal qulub, sarrif qulubana li ta'atik ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik ya rabbal alamin. Allahumma aminna fi awtanina hadha ya rabbal alamin. Allahumma hdi wulata umurina ya rabbal alamin. Allahumma shattit aduwaka ya rabbal alamin. Allahumma shattit aduwak ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Fa aqimus salah.